Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Bandung. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, jam 9 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 13.30 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajaran TAN akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Pemuda bergerak akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 07.00 WIB. Pemahaman Alkitab Komisi Papri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 19.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Bandung. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, jam 9 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 13.30 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajaran TAN akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Pemuda bergerak akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 07.00 WIB. Pemahaman Alkitab Komisi Papri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 19.00 WIB.
Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code di KO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Banjar. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, jam 9 WIB akan dilayani oleh hambanya, Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 13.30 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajaran TAR akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Pemuda bergerak akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 16.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 11.00 WIB. Sharing Alkitab PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 07.00 WIB. Pemahaman Alkitab Komisi Patri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Maret 2025 pukul 19.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code di KO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Rehardian Desiala STH, Gembala Sidang GKO Sarijadi Banjar. Pada ibadah umum Minggu Epifania 8, 23 Februari 2025, jam 9 WIB akan dilayani oleh hambanya, Pendeta E.H. Sibarani STH, Ketua Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 13.30 WIB. Ibadah remaja taruna dilaksanakan
pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajaran KAR akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Februari 2025 pukul 20.00 WIB. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan buat pagi ini. Kita ada bersama-sama di sini untuk kita mengikuti ibadah di pagi ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, dan yang melayani kita di pagi ini adalah Bapak Pendeta Reherdian, yaitu dari Gembala Sidang dari Bandung. Kita akan masuk dalam ibadah kita, tetapi sebelum kita masuk dalam ibadah kita, marilah kita meneduhkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tatkala kita memasuki hadiratnya yang kudus, kita semua mengambil saat teduh dimulai. Jemaat saya undang berdiri, kita akan masuk dan menyambut firman Tuhan. Dan kita menyanyi dari Kidung Keesaan 50, Pujilah Allah, pujilah. Pujilah Allah, pujilah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawalanya yang kuat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Pujilah Allah, mengingat keperkasaannya. Pujilah Dia, kebesarannya sungguh hebat. Haleluya, haleluya, segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya, bersama-sama puji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas 6 ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut.
Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pujilah Allah dengan ceracap berdentingan. Pujilah Dia dengan ceracap berdentangan. Haleluya, haleluya. Segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama puji Tuhan. Mari semua makhluk bernafas puji Tuhan. Mari semua bersama-sama puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala makhluk puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama puji Tuhan. Silakan dulu kembali. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudahan pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharilah hidup kami dalam Kristus, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai berita pengampunan dosa terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10, demikian sabda Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus beritakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku dari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin.
dosa-dosaku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di hadapan Tuhan Yesus. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Galatia 6 ayat 9. Demikian sabda Allah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan.
Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam kasih sayang dan setia-Mu yang terus mengajarkan kami tentang nilai-nilai kekekalan di saat ini, supaya kehidupan kami tidak hanya memikirkan kehidupan di masa hidup kami di dunia ini, tapi kami juga memikirkan nasib kekekalan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, berfirmanlah pada kami, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil menurut Lukas, pasalnya ke-6 ayat 27 sampai 36. Kita akan baca secara responsorial sambil bangkit berdiri. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Demikian firman Tuhan, dimuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak semuanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Di saat ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan dengan tema, sanggupkah kita mengasihi musuh? Kita simpan dulu jawabannya, gitu ya. So, judul yang menggelitik, yang menohok, sekaligus mengandung nilai-nilai reflektif bagi kita sekalian dalam kehidupan orang percaya, dan sangat relevan tema ini dalam kehidupan keseharian. Karena kita berhadapan dengan berbagai macam tipe orang yang bisa membuatkan kita kesal, marah, dan seterusnya. Dan hari ini kita mau belajar, Tuhan Yesus hari ini mau mengajarkan pada kita sebuah standar level sorga, kira-kira begitu. Mau memberitahukan level Tuhan Yesus itu seperti apa, standar nilai Yesus itu seperti apa. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita sebagai anak-anak Allah punya standar nilai. Ada value yang Tuhan pengen tanamkan kepada kita dari generasi ke generasi. Meskipun Yesus sadar bahwa ada kegagalan demi kegagalan dalam menerapkan nilai, khususnya yang satu ini, ya. Terlebih gereja memiliki catatan buruk
Catatan buruknya adalah tentang perang salib. Ya, salah satu catatan buruk buat kekristenan, di mana pedang ganti dengan pedang, di mana nyawa ganti dengan nyawa. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan tentang pertanyaan ini, sanggupkah kita mengasihi musuh? Karena itu gereja tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran yang hakiki ini. Gereja tidak pernah berhenti menyalurkan, mensabdakan tentang nilai kekekalan. Oleh karena itu kita belajar firman Tuhan hari ini untuk kita mengalami kedalaman kasih Allah, untuk kita mengalami hatinya Allah itu seperti apa. Apapun penjelasan saya hari ini, kasih Allah lebih dalam dari apa yang saya sampaikan. Apapun yang saya uraikan hari ini, yang saya khotbahkan, kasih Allah jauh lebih tinggi dari apa yang disampaikan. Oleh karena itu pesan saya, setelah dengarkan firman Tuhan hari ini, kita bisa mencari referensi-referensi lain yang menjelaskan topik ini lebih mendalam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang konteks kita ini, pertama secara tekstual dia berada dalam konteks khotbah di bukit. Berarti audiensnya adalah para murid dan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang banyak yang berkerumunan sehingga mau mendengarkan Yesus. Itu menarik gitu ya di ayatnya yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Wow. Kepada kamu yang mendengarkan aku. Dalam konteks ini Yesus bicara kepada tidak hanya pada para murid, tapi orang Yahudi dan non-Yahudi yang datang mendengarkan Yesus. Yang kedua, konteks ini adalah pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Bagaimana kehidupan bangsa Israel mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, mendapatkan perlakuan yang pendiskreditan gitu ya. Sama seperti kita bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan, kita tahu bagaimana perlakuan-perlakuan penjajah terhadap negara-negara koloninya. Kira-kira gambaran seperti itu. Ya, di situasi seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Kerajaan Allah bicara tentang kerajaan sungsang. Kerajaan sungsang itu berbicara tentang kerajaan terbalik. Yesus mau mengajarkan nilai-nilai terbalik dari dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, meskipun kita lahir di dunia ini. Embrionya, cikal bakalnya, rohnya itu dari surga. Kemudian lahirnya di muka bumi ini. Standar inilah yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Ini salah satu value tentang kerajaan Allah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dari Allah. Value ini yang mau kita tangkap firman Tuhan hari ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang disebut musuh dalam konteks Lukas ini? Secara politik, tadi saya sudah sampaikan. Namun secara humanis dan secara sosial, gitu ya, dalam relasi-relasi kita dengan masyarakat, yang dimaksud dengan musuh di sini adalah mereka yang membenci kita atau kita membenci orang. Orang yang mengutuk kita atau kita mengutuk orang. Orang yang menganiaya dan berbuat kepada kita atau kita yang berbuat jahat kepada mereka. Karena kita tidak selalu menjadi korban dari sebuah tindakan-tindakan kekerasan, ketidakadilan dan seterusnya. Bisa jadi dalam situasi tertentu, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita juga adalah pelakunya. Seperti itu. Musuh di sini juga bisa berupa individu, kelompok atau bahkan sistem yang menindas. Ya. Sistem undang-undang yang menindas kaum-kaum yang sedikit, kaum-kaum yang diskriminan itu ya. Itu juga masuk dalam kategori musuh dalam konteks undang-undang. Nah, di situasi seperti itu, di lingkungan seperti itu, kerap kali kita menghadapi sesuatu tantangan. Respon saya seperti apa? Tindakan saya seperti apa? Ketika diperlakukan, dihujat, dianiaya, dimaki, difitnah, digosipkan dan seterusnya sebagai buah dari kebencian seseorang terhadap kita. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Apa pandangan dunia secara umum dan orang Yahudi pada waktu itu tentang perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap musuh? Kita diperhadapkan dengan situasi ini. Kalau kita mengatakan bukan dari dunia, berarti kita mengatakan kita berasal dari surga. Alkitab mengatakan di kitab Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa pandangan dunia? Pandangan dunia secara umum cenderung membenarkan pembalasan dendam. Cenderung pembalasan dendam itu dibenarkan. Aku disakiti, kalau aku balas menyakiti, wajar dong, kan gitu. Aku dianiaya, kalau aku balas wajar dong. Atau ada orang mengatakan tentang statement mata ganti mata, gigi mati ganti gigi. Orang Yahudi standarnya sedikit lebih baik walaupun tidak sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Di Matius 5:43 dikatakan begini, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Berarti yang dimaksud sesama orang Yahudi adalah sesama orang Israel. Sesama orang Israel harus dikasihi, harus berbuat baik, tapi di luar Israel harus kita lawan. Maka tidak heran sampai sekarang berlaku prinsip itu. Perang, perang, dan perang. Terlepas dari nilai-nilai historis gitu ya, saya tidak bahas itu, tapi sampai sekarang pun terjadi nilai-nilai hal seperti ini. Namun Yesus mengajarkan kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang melakukan perbuatan dalam ketulusan, termasuk kepada pembenci Kristus sekalipun. Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi mereka. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mengasihi musuh menurut Yesus? Mengasihi musuh menurut Yesus bukan sekedar perasaan-perasaan kita. Yang kalau lagi mood, ya saya mau mengasihi, mau mendoakan gitu ya. Tapi kalau lagi bad mood gitu ya, ya udah, saya malas melakukannya. Itu namanya perasaan. Tapi kalau kita letakkan pada tindakan nyata, pada nilai kasih Kristus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu, nilai ini kita pegang, Tuhan akan menolong kita melakukannya. Oleh karena itu dalam bacaan kita, apa contoh tindakan nyata dari perbuatan kasih? Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Yang kedua, memberkati mereka yang mengutuk kita. Yang ketiga, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar kasih manusiawi. Tuhan kasih standar kita yang tinggi, yaitu kasih Allah sendiri. Kasih Yesus sendiri. Pak Pendeta kayak susah banget deh gitu ya. Nah, saya mau kasihkan pemahaman lebih lanjut begini, supaya jangan salah kaprah terhadap ayat ini gitu ya. Saya kasih coba penjelasan yang berimbang. Begini, mengasihi musuh itu bukan berarti kita mengasihi dengan kasih secara emosi, seperti kita menyukai musuh kita, gitu ya. Bukan itu. Kasih di sini menunjukkan perhatian dan keprihatinan kita yang tulus terhadap orang yang membenci kita, terhadap orang yang menganggap kita musuh atau kita menganggap mereka musuh. Kita punya ketulusan, keprihatinan terhadap nasib kekekalan mereka. Itu yang dimaksudkan di sini gitu ya. Supaya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan gitu ya, karena memikirkan keselamatan orang itu. Karena berita Alkitab mengatakan Tuhan tidak menghendaki orang-orang binasa. Justru Tuhan menghendaki semua orang mengalami keselamatan. Tuhan konsisten dengan hal ini. Sini dikatakan karena kita tahu betapa dahsyatnya akibat dari orang-orang yang membenci Kristus. Dari akibat dari orang-orang yang membenci kita atau kita membenci orang lain gitu ya. Ada akibat yang luar biasa terhadap orang-orang yang menganiaya gerejanya, yang menganiaya umat Allah. Kita tahu konsekuensi logisnya, yaitu neraka.
Oleh karena itu, karena kita memikirkan hal ini, kita juga memikirkan bagaimana membawa Injil Kristus dalam konteks ini, yang begitu luar biasa tantangannya. Yang kedua, saya mau jelaskan begini. Mengasihi musuh bukan berarti kita berpangku tangan gitu ya. Sementara para musuh, para orang yang menyakiti kita, yang benci kita, menganiaya kita gitu ya, mereka melakukan kejahatan terus menerus. Bukan berarti kita ya udahlah buat aja nerimo gitu ya, nerimo aja gitu ya. Diperlakukan apa aja nerimo, bukan itu. Tapi ternyata di sini juga kita lihat dalam perjalanan sepak terjang perjalanan Yesus di muka bumi ini, jika dipandang dalam konteks kehormatan Allah, jika dipandang dalam konteks kebaikan dan keamanan manusia, gitu ya. Di sini tuh mau kasih tahu bahwa tindakan keras juga perlu untuk membuat orang sadar akan dosa dan kesalahannya. Contohnya apa? Contohnya ketika Bait Allah dijadikan sarang penyamun. Yesus marah? Yesus marah. Kalau dikatakan Yesus marah, kok Yesus nggak konsisten ya? Katanya kasih musuh. Tapi kenapa di Bait Allah ketika dijadikan sarang penyamun, Yesus marah? Yesus porak-porandakan semua jualan-jualan itu. Yesus usir semua. Apakah Yesus nggak konsisten? Enggak, gitu ya. Karena motivasi Yesus adalah dia juga memikirkan tentang kehormatan Allah yang harus dijunjung tinggi. Yesus juga memikirkan kebaikan sesama. Yesus juga memikirkan keamanan sesama. Karena di Bait Allah itu tempat orang untuk datang beribadah. Karena tempat mereka berjualan itu tempat bagi orang-orang non-Yahudi yang mereka bukan orang Yahudi tapi memiliki imannya Yahudi, beribadahnya di situ. Tapi karena ada jualan, mereka nggak bisa beribadah. Ini menghalangi orang untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dalam konteks ibadah. Menghalangi, Yesus hancurkan. Berarti mari kita bedakan tentang kasih Allah yang agape dan keadilan Allah yang adil itu. Jadi dalam konteks tertentu Allah kasih Allah tidak bersyarat. Tapi ketika menghina kemuliaan Allah, ya, keadilan Allah dinyatakan. Berikutnya, apa contoh mengasihi musuh? Yesus setelah mengalami tindakan-tindakan seperti itu, Yesus sadar akan konsekuensi logisnya. Dia akan disalib. Dia akan dianiaya, nubuatan perjanjian lama, kitab Yeskiel, kitab Yesaya, Yeremia, Mazmur, terutama Yesaya 53, Yesus harus menggenapinya. Yesus sadar hal itu. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus mengalami penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa mengerikan. Tapi Yesus siap pikul itu. Semua karena kasihnya kepada dunia ini. Saya suka lagu itu. Mengapa Yesus datang dari surga, masuk dunia yang penuh celah. Mengapa Yesus turun dari surga? Sama-sama, kasihnya, ya karena kasihnya. Tahu lanjutannya? Mengapa Yesus didera dan mahkota duri di kepalanya? Mengapa Yesus turun dari surga? Kasihnya, ya karena kasihnya. Karena kasih Yesus, dia bersedia mati. Disinilah letak puncak kasih Yesus. Meskipun dia dikhianati, dihina, didera, bahkan oleh muridnya sekalipun, dia disangkal. Para pemuka-pemuka agama mendengarkan saksi-saksi palsu. Yesus terima semuanya itu di atas kayu salib mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena kasihnya. Dalam konteks ini, saudaraku,
Yesus tetap menyatakan keadilannya kepada mereka yang menghina Allah di bait Allah. Tapi ujung-ujungnya Yesus tetap mengampuni mereka. Mereka menghina Yesus, menganiaya Yesus. Yesus terima. Tapi ujung-ujungnya Yesus mengampuni mereka. Semua karena kasih-Nya. Itu bagian Yesus. Bagian kita yang tadi saya tekankan di Matius bacaan kita 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Praktekkan firman ini. Yesus lakukan. Tapi ternyata manusia punya keputusan. Manusia punya keputusan. Mau mendengarkan Yesus atau tidak. Mau melakukan perintah Yesus yang ini atau tidak. Mau melakukan perintah Yesus mengasihi manusia atau tidak. Keputusan daripada saudara dan saya. Tapi ketika kita mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengatakan aku hidup karena kasih Allah dan kemurahan Allah. Ketika kita meyakini status saya sebagai anak-anak Allah. Sebagai suatu penghuni surga yang bermanifestasi di dunia untuk menyatakan maksud surgawi. Kita mari belajar. Untuk belajar, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Aku mau berbuat baik pada mereka. Aku mau mendoakan mereka yang membenci saya. Termasuk pada pembenci engkau sekalipun. Aku mau berdoa buat mereka. Buktinya apa? Mahkamah agama, kalau kita baca ayat selanjutnya khususnya di Matius pasal 28. Mereka ngomong gini, berkonspirasi. Soal prajurit, disuap prajuritnya yang menyaksikan peristiwa salib itu. Disuap. Yang menyaksikan peristiwa kebangkitan itu. Disuap. Bilang ya, nanti kalau orang tanya kenapa tuh, apakah Yesus Kristus bangkit? Bilang aja enggak, mayatnya diambil oleh murid-muridnya. Kan gitu. Padahal mereka sudah menyaksikan keagungan Allah di salib. Mereka sudah bukti bagaimana kubur itu terbuka. Tapi keputusan tetap ada pada mereka. Mau mendengarkan atau tidak. Mau terima atau tidak. Aplikasinya bagaimana? Ketika orang menjahati kita, melukai kita, membenci kita gitu ya. Bagian kita mengampuni mereka, mendoakan mereka. Kalau mereka gak mau menerima pengampunan, mereka nggak mau menerima kasih Allah yang mau memulihkan, mentobatkan mereka, bukan urusan kita. Paham ya? Bukan urusan kita. Jangan ambil peran Roh Kudus. Jangan ambil peran Roh Kudus, akan kecewa kita. Karena kita bukan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja kepada orang itu untuk bertobat dan berubah dari sikap-sikapnya yang jahat itu. Bagian kita adalah mengampuni, mendoakan, berbuat sesuatu yang ada timing yang baik untuk menjelaskan kepada mereka. Salah satu faktor kenapa tembok Berlin hancur adalah salah satu faktor. Adalah Jerman Timur itu suka di balik tembok itu suka membuang sampah, kotoran-kotoran kepada di orang-orang Jerman Barat di balik tembok Berlin itu. Tapi Jerman Barat dia malah memberikan makanan. Dan memberikan makanan. Itu terjadi. Akhirnya hancurlah tembok Berlin itu. Karena perbuatan baik dilakukan oleh Jerman Barat. Karena perbuatan baik itu salah satu faktor yang menyebabkan tembok Berlin itu hancur. Berikutnya, apa contoh dalam Alkitab? Contoh dalam Alkitab Stefanus ketika dia dilempar batu dia mengatakan apa? Jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Paulus pembenci Kristus dia, penganiaya jemaat dia, tapi Allah Bapa di sorga begitu mengasihi dia. Dia tangkap itu Paulus dan diubahkan menjadi rasul. Pada waktu diubahkan rasul, dibawa kepada rasul-rasul yang lain, Petrus dan teman-teman, ditolak Paulus. Mereka nggak percaya, loh pembenci Kristus seperti ini, penganiaya jemaat seperti ini, kok jadi rasul? Ditolak mereka. Tapi sang Barnabas yang dipenuhi dengan Roh Kudus datang menjumpai Paulus yang terluka ditolak, dia kembali ke Tarsus. Barnabas datang menjumpai Paulus. Kemudian dia dibapai dan kembali kepada para murid, para rasul
dan Barnabas mengambil posisi untuk memediasi mereka. Akhirnya bekerja sama dan seterusnya. Saudaraku, itulah kasih Allah yang bisa diterapkan oleh manusia. Contoh lagi dalam Alkitab, Yusuf misalnya. Bagaimana diperlakukan yang tidak adil oleh saudara-saudaranya, dimasukkan kepada lubang, kemudian dia dijual. Kemudian dia sampai di Mesir, masuk penjara pula. Tapi karena Tuhan punya rencana terhadap Yusuf. Apa yang terjadi ketika Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir? Ketika terjadi tahun kelaparan, saudara-saudaranya datang menjumpai dia. Yusuf berkata yang berbeda, gitu ya. Aku datang tempat ini karena Tuhan sedang menyiapkan untuk kehidupan sebuah generasi bangsa. Bukan kamulah yang mengusir aku ke sini, tapi Allah lah yang mengutus aku di tempat ini. Wah, luar biasa sekali. Dia menangkap maksud abadinya Allah untuk mengasihi supaya saudara-saudaranya selamat, untuk mengalami kasih Allah. Pertanyaannya adalah kepada judul kita, sanggupkah kita mengasihi musuh? Ada beberapa jawaban yang saya siapkan. Jawaban pertama adalah tidak sanggup. Jika tidak sanggup, pertanyaannya adalah apa penghalangnya? Apa penghambatnya? Terus bagaimana cara mengatasinya? Penghalangnya adalah karena luka hati yang begitu mendalam. Makanya dia gak mau mengampuni, gak mau mendoakan. Boro-boro mengampuni, mendoakan aja gak mau. Kalaupun dia mendoakan, Tuhan aku berdoa supaya dia mati, Tuhan aku berdoa supaya dia celaka, paling itu doanya. Padahal bukan itu yang Tuhan maksudkan. Apa penghalang mengasihi musuh? Yaitu rasa takut akan diperlakukan tidak adil. Enak banget dia sudah ini saya, enak banget. Nanti saya tinggal ngampuni, nanti dia berbuat baik. Sebuah kesaksian di tahun 2000, kalau Bapak Ibu saudara mengikuti peristiwa di Poso, ya. Di Poso itu pada waktu terjadi kerusuhan, ada 2 orang anak gadis, anak SMA gitu ya, lagi nongkrong di depan rumahnya, lagi ngobrol adik kakak. Tiba-tiba pembenci Kristus dan pembenci jemaat datang, ditebas kepalanya. Kemudian ditaruh di pagar rumahnya, dipancangkan kepalanya, dua-duanya. Orang tuanya dari dalam melihat, histeris menangis luar biasa. Bisa dibayangkan situasi itu. Begitu bencinya dia kepada pelaku-pelaku itu. Enggak tahu siapa orangnya, enggak ketahuan. Yang terjadi adalah banyak orang terluka mendalam. Begitu syok terhadap peristiwa perlakuan seperti itu. Akhirnya badan-badan misi mengutus misionaris-misionaris termasuk dari Amerika. Mereka datang terhadap korban-korban pelakuan kekerasan ini. Mereka digembalakan, dikonseling sedemikian rupa. Pada akhirnya mereka mengikrarkan. Orang tua ini mengatakan, saya mengampuni orang-orang yang telah memenggal kepala anak saya. Diekspos, saudara. Apa yang terjadi pada waktu itu di Poso? Banyak orang-orang yang terima Yesus. Banyak orang yang terima Yesus. Saya ada mapnya, ya. Karena nggak gampang, sangat nggak gampang. Saya akui, nggak gampang. Tapi karena orang tua ini mau mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui para misionaris, evangelis kepada mereka, terjadi pertobatan. Karena diharapkan Tuhan adalah pertobatan dan keselamatan orang. Akhirnya apa? Orang-orang yang bertobat itu, mereka pergi mengabarkan Injil kepada orang lain. Mereka masuk ke dunia kawanan mereka di masa lalu. Pertobatan satu orang membawa Injil kepada kelompok itu, dan kelompok itu yang bertobat membawa Injil kepada kelompok yang lain. Kelompok yang lain membawa kepada Injil kepada kelompok yang lain. Terjadi penyebaran Injil yang luar biasa. Itu pun yang terjadi atas kayu salib Yesus. Berikutnya apa penghalang? Penghalangnya adalah kesombongan dan keinginan untuk membalas dendam. Oleh karena itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah ini penting. Mari kita mengampuni dengan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena salah satu buah Roh Kudus adalah kasih. Kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk mengampuni orang itu.
Kedua adalah meneladani Yesus yang mengasihi tanpa syarat. Tujuan Yesus tidak hanya mengampuni dosa manusia, tapi supaya kita kemudian Allah yang rusak karena dosa itu dikembalikan pada kita. Berarti misi Yesus dalam konteks kerajaan Allah ingin anak-anaknya serupa dan segambar dengan Kristus. Berarti bagaimana cara mengatasi yang penghalang-penghalang tadi adalah mari kita meneladani Yesus dan mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga adalah berdoa agar hati kita dilembutkan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni orang. Ini firman juga buat saya. Tidak mudah. Tapi ketika kita belajar mendengarkan Yesus dan firman-Nya, mendengarkan apa yang sampaikan Tuhan kepada saya melalui khotbah-khotbah melalui orang lain, ketika kita mendengarkannya, saya percaya Tuhan menolong kita memampukan untuk melakukannya. Jawaban yang kedua adalah saya sanggup. Bukan berarti ponggah, bukan berarti sombong, tapi kesanggupan ini dalam rangka saya ingin serupa dengan Kristus. Ya, saya ingin serupa dengan Kristus. Ketika kita melakukannya, kita akan ngerti betapa sulitnya mengampuni orang. Kita akan mengerti bagaimana Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita akan ngerti, dapat gambarannya. Itu karena Yesus tidak berdosa. Tapi karena kita berdosa, untuk melepaskan pengampunan itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Tapi ketika kita mengampuni orang, bersedia berdamai seorang terhadap yang lain, kita akan mengerti, oh ini rasanya toh. Ini rasanya Yesus dalam keadaan sakit dan dikhianati, dalam keadaan terluka dan mengalami derita, dia sanggup melakukannya itu. Oh ini toh rasanya. Kita dapat gambarannya. Meskipun gambaran itu tidak mungkin bisa menggambarkan yang utuh. Karena Yesus tidak berdosa. Dia menanggungkan kesalahan orang yang berdosa. Berikutnya, bagaimana ketika kita sanggup melakukannya? Orang itu yang melakukannya adalah karena dia menyadari bahwa kita juga dulu adalah musuh Allah. Namun telah diperdamaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, orang tersebut memilih untuk mengasihi sebagai tindakan iman, bukan berdasarkan perasaan-perasaan mendendam. Yang ketiga, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Yang keempat, mengambil tindakan iman, mendoakan mereka yang melukai kita secara rutin dan mencari kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mempraktekkan nilai ini, latihlah dari rumah tangga sendiri. Untuk mempraktekkan ini, latihlah dengan diri sendiri. Belajarlah berlatih dalam kehidupan gereja. Mungkin kita belum bisa skup yang lebih luas. Kita perlu latihan dalam rumah tangga. Tanpa disadari, suami istri bisa saling mendendam. Tanpa disadari, suami istri bisa saling membenci. Gak mungkin Pak Pendeta. Gak mungkin suami istri saling benci. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak mungkin, gak mungkin gitu ya. Tapi saya pernah layani sebuah orang tua, dia sudah punya cucu dua gitu, cucunya 2. Dia mengatakan begini pada saya, Pak Pendeta, apakah suami saya adalah jodoh saya? Oh my God. Sudah punya cucu 2, sudah punya anak gitu ya. Dia mengatakan, apakah suami saya adalah jodoh saya? Oh, akhirnya saya terjadi percakapan dengan dia. Dalam juga ada konseling yang seorang bapak-bapak gitu ya. Pak Pendeta, saya berdoa supaya istri saya cepat mati, Pak Pendeta. Oh, kenapa begitu, Pak? Alkitab mencatat yang bisa menceraikan hanyalah kematian. Saya berdoa supaya istri saya mati, Tuhan, supaya saya bisa kawin lagi. Oh, kacau sekali, karena terluka dengan istrinya. Begitu pula hal yang sama, pernah berhadapan dengan seorang istri. Dia pengen pisahkan dengan suaminya, gitu ya. Pengen pisah dari suaminya. Bahkan dalam kemarahannya sama doanya, Tuhan cabut nyawa suami saya. Tapi dia heran, kok nggak dicabut-cabut?
Kalau dia bukan supaya nikah lagi, karena sudah enek sama suaminya, gitu ya. Terjadi. Ada juga anak-anak benci sama orang tuanya. Ada. Tapi karena dipagari dengan nilai hormatilah ayahmu dan ibumu, dia tetap respect sama orang tuanya. Sebenarnya benci sama orang tuanya. Ada seorang hamba Tuhan terkenal, saya tidak sebut namanya, di Indonesia. Dia penulis buku yang luar biasa, memberkati banyak gereja. Begitu meninggal, anaknya bikin kasih sata dari kata keluarga gitu ya, kata-kata orang Batak bilang apa, mandok hata ya. Gitu ya. Dia ngomong begini, bapak saya dikenal oleh orang dan orang kagum dengan bapak saya, tapi saya selaku anaknya tidak. Karena ayah saya punya banyak waktu buat orang lain, tapi tidak punya waktu buat saya. Statementnya seperti itu. Dia kecewa sama ayahnya. Namun dalam perjalanan ketika dengar statement itu, orang-orang yang peduli, istri ibunya kaget. Kemudian orang dekati dia memberikan pemahaman. Apa yang terjadi? Setelah itu dia justru mempopulerkan kembali tulisan-tulisan ayahnya. Terjadi pemulihan. Ya, jangan sampai orang tua juga benci sama anaknya karena dianggap memberikan aib pada keluarga. Terjadi, ya. Kamu bukan anak papa mama, pergi. Dalam kemarahan ada orang tua usir anak. Maksudnya mungkin gertak atau apa gitu ya, tapi saya mau kasih tahu, itu melukai. Sebesar apapun dosa anak, jangan pernah usir dia. Amin. Jangan pernah usir. Bagi kita kemarahan layak menyampaikan marah itu. Tertanam dalam pikirannya, aku diusir oleh papaku, mamaku. Berarti aku bukan anak dari papa, mamaku. Pergi sana tinggal sama orang lain. Kalau kamu lebih suka sama orang lain, tinggal sana. Dalam emosi-emosi kita mengatakan itu. Bagi kita hal biasa, tapi itu melukai. Padahal sebagai seorang anak, dia sedang bertumbuh mengalami kebenaran Kristus. Bisa saja berbuat salah. Saya pun pernah jadi anak, bisa berbuat salah. Karena itu kita belajar mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari skup yang kecil dulu, dari rumah tangga. Kemudian dalam gereja kita belajar mempraktekkan nilai ini. Kalau ini dipraktekkan, betapa harumnya persekutuan keluarga kita, betapa harumnya persekutuan gereja kita di mata Tuhan. Karena ada orang-orang yang belajar menerapkan kasih Allah, yaitu mendoakan, berbuat baik, dan mengasihi orang-orang yang telah membenci kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk mewujudkan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan Ku hai puji namanya terang cahaya. Maaf, salah. Saya salah buka. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapak Ibu saudara, sebelum saya berdoa, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk mohon kekuatan pada Roh Kudus Allah untuk kita belajar mengasihi orang, dimulai dari rumah tangga kita dan jemaat ini. Mungkin buat teman-teman dalam kantor, dalam pergaulan di kampus, di sekolah, mari kita belajar untuk mengambil keputusan ini tanpa ragu dan komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang begitu pemurah, Engkau Allah yang murah hati, sehingga Engkau memberikan matahari kepada orang-orang yang berbuat jahat, juga terhadap kami yang berbuat baik. Engkau juga memberikan hujan kepada orang-orang baik dan benar, begitu pula kepada orang yang jahat dan yang tidak tahu berterima kasih. Engkau tetap memberikan hujan buat mereka. Kami mau belajar Tuhan untuk memperhatikan kasih-Mu yang sungguh tinggi, luas dan dalam itu. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau bergeraklah menjamah hati dan pikiran kami. Sebab firman Tuhan hari ini tidak merupakan sebuah pengetahuan, tapi sebuah nilai kerajaan Allah yang Allah ingin tanamkan dalam kehidupan kami secara khusus yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan secara umum, secara sinodal yang mendengarkan kebenaran hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk mewujudkannya. Aku percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu dan uraiannya, ketika kami melakukannya, kami sedang menebarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami sedang menebarkan keharuman Kristus bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan karena kasih Kristus. Bagi kami tidak mudah, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan belajar mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Bersyukur dan terima kasih untuk kami yang sudah melakukannya. Dan Kau teguhkan itu dengan tanda-tanda ajaib, supaya kekristenan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Robert Thompson Agiat Tobing, keluarga Bapak Suparman Simatupang, keluarga Ibu Netmin Antameng Pati, Bapak Reki Indrawan Widi Harjanto, Bapak keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiasina, keluarga Ibu Tirsa Elda Untani Nusi, keluarga Bapak Irman Robinson Pardede. Kami berdoa Tuhan, kasih Allah melimpah atas mereka, damai sejahtera Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah melimpah atas mereka. Mereka boleh menikmati kasih dan kebaikan Allah dan membagikannya kepada banyak orang. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang bersama para penatua, para diaken, pengurus komisi kategorial non kategorial beserta keluarga, para pengasuh sekolah minggu,
pengajar, remtar, pemandu pujian, pemain musik Tuhan, soundman, multimedia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengabdian mereka dalam ketulusan yang mereka kerjakan melalui gereja ini. Berkatilah mereka. Diberkati anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, biar mereka tetap berjuang, mereka tidak menyerah sampai apa yang Tuhan janjikan ada pada mereka. Dan setiap kami yang telah memiliki pekerjaan ataupun pasangan hidup, biar kami tidak menyia-nyiakannya, melainkan kami melakukannya yang terbaik buatnya. Terima kasih untuk keluarga yang mendambakan keturunan dan ibu yang sedang mengandung Tuhan. Harapan-harapan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Iman mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang meninggalkan Engkau Yesus. Kami tahu Engkau marah sama mereka, tapi sebagai manusia kami tetap berharap Tuhan mereka kembali kepada Tuhan. Semua upaya-upaya keluarga, kenalan yang dilakukan untuk membawa mereka kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus tolong berkati. Berdoa Tuhan Yesus untuk pos pelayanan Dalung Bali supaya mereka semakin bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Berkati para pelayan di sana. Berkati GKO Depok 1 yang jadi bapak buat mereka, jadi gereja induk buat mereka yang mensupport mereka. Berkati Sinode GKO Tuhan dalam pelayanan yang sedang dilakukan ke depan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dan kota Depok Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar bangsa kami, negeri kami, kota Depok semakin hari semakin baik, semakin penuh damai sejahtera sukacita. Angka kriminalitas semakin turun, angka pengangguran semakin turun. Yang terjadi adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Nilai-nilai masyarakat boleh semakin dewasa ya Tuhan. Berkatilah pemerintah dan setiap orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap NKRI. Biar pilar-pilar bangsa Indonesia ini, Pancasila, GBHN, Undang-Undang Dasar 45, dan semuanya Tuhan Bhinneka Tunggal Ika terus digemakan bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap menjaga persatuannya. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit maupun dalam masa pemulihan. Ibu Lemina Turnipsia Sihaloho, Ibu Supartiana Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika, Ibu Manjali Garyum Mose, Ibu Fitrianingsih, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Minda Delima, Bapak Hari Laisina, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf An Mama, Bapak Joni Talahela, dan setiap kami yang sakit yang tidak tertulis di tempat ini Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, upaya-upaya mereka kerjakan, doa-doa yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan. Tuhan berkenan menjawabnya. Tuhan berkenan berikan solusi demi solusi atas pergumulan mereka untuk memperoleh kesembuhan. Dalam nama Yesus, kasih Allah menjamah mereka. Berdoa untuk saudara Dr. Levi Febrian Simanjuntak, Ibu Dr. Maria Magdalena Purba, Ibu Yuani, Saudari Revaliana Talupun, Bapak Heri Nurdin, Ibu Tiurma Borusi Tanggang, Fernando Theophilus Taneo, Maurin Berta Emanuela Borunenggolan, Ibu Nediana Bani, Ibu Rana Juwita Purba yang berulang tahun ini Tuhan, berkatilah mereka siang dan malam, biar musim-musim kehidupan mereka boleh merasakan dan mengatakan, Tuhan Yesus Engkau baik atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk suku-suku yang terbaikan Tuhan, kiranya Injil-Injil Tuhan boleh semakin dengar mereka Tuhan, dan setiap orang yang diutus untuk memberitakan Injil ke sana Tuhan diberkati Tuhan, dalam perlindungan dan otoritas Allah diberkatilah mereka. Berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya Tuhan melayani orang di Cia-Cia Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang menjamah mereka. Segala pendekatan para penginjil, pendekatan budaya, adat istiadat, dan semua hal pendekatan evangelisme yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibadah jam 9 nanti diberkati Tuhan. Untuk seluruh kegiatan sepekan ini Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan sepulang dari tempat ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kami melangkahkan
hati dan pikiran kami, kaki ini dengan iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dengan segala pergumulan mereka, harapan-harapan mereka, kerinduan-kerinduan mereka, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan kami bukan Tuhan yang tuli, Engkau Tuhan yang mendengar. Kami percaya Tuhan kami bukan Tuhan yang buta, Engkau melihat kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kebenaran ini membuat kami semakin beriman, bertumbuh pada Tuhan, sehingga kami tetap semangat, optimis dalam menjalani kehidupan ini, sebab Tuhan menyertai kami. Ampunilah ya Allah akan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdua bersama. Demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukup, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau penuh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita. Ambil kita mengingat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 20 ayat yang 25. Demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Sambil kita menyerahkan persembahan kita, kita mengucapkan Kidung Kesah 31. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah
menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita dalam yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelak mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu dalam Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Amin. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mana lepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap.
terima kasih. Ibadah kita selesai. Kita akan berjumpa di ibadah lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.